Assalamualaikum, jumpa lagi dengan aku Enisa Yuliati. Kali ini teman-teman aku mau bikin dessert atau makanan penutup yang sederhana tetapi rasa resto bintang 5. Aku mau bikin brownies coklat keju tanpa oven, dikukus tentunya, dan nanti di atasnya bakalan aku tambahkan topping coklat lumer, dan visualnya nanti pasti cantik banget kayak kue penutup di resto-resto berbintang. Langsung aja ke cara membuatnya. Yang pertama aku mau bikin lapisan keju, tentu aja aku bakalan pakai bahan yang sederhana, tentunya murah meriah juga. Keju oles atau keju spread, gula halus ini bakalan aku pakai dikit aja. Selanjutnya keju parut hanya sebagai penambah rasa gurih agar lebih kuat lagi. Sedikit tepung terigu serbaguna. Dan ada susu cair juga. Dan untuk yang terakhir, 1 butir telur ayam utuh. Untuk semua bahan lapisan keju ini bakalan aku campur jadi satu. Tetapi tentunya aku mau bikin kejunya jadi lunak terlebih dahulu dengan menambahkan 2 sendok makan gula halus. Tambahkan gula halusnya itu 2 sendok makan peres, bukan 2 sendok makan munjung ya teman-teman. Campur gula halus dan keju oles menggunakan spatula sampai kedua bahan tersebut tercampur rata, menyatu, keju jadi lembek dan gak padat lagi. Kalau keju olesnya udah mulai lembek atau udah mulai lentur seperti di video, tambahkan keju parut. Untuk keju parutnya sendiri aku menggunakan keju cheddar, aduk lagi sampai tercampur semua menjadi rata. Dan untuk keju parutnya sendiri ini aku parut secara halus ya teman-teman. Jadi sewaktu aku marut kejunya nggak aku tekan, jadinya keluarnya itu halus nggak tebel. Tambahkan susu cair dan tepung terigu secara bertahap dan bergantian agar memudahkan kita untuk mengaduk adonannya. Aduk semua sampai selesai, sampai habis. Kalau misalnya kalian ya teman-teman mau bikin lapisan keju, untuk versi pre-isinya kalian bisa gunakan cream cheese agar aroma dan rasa keju lebih kuat lagi, dan tentunya untuk kue brownies kalian bakalan lebih gurih legit lagi. Berhubung ini kita mau bikin versi murah meriah, pakai keju oles sudah lumayan enak menurut aku. Enak banget. Dan kejunya juga terasa banget walaupun kurang menyengat seperti cream cheese. Dan untuk yang terakhir, tambahkan 1 butir telur ayam utuh, aduk merata. Untuk tekstur adonannya ini lembek tetapi masih berat dari kejunya. Kalau misalnya dirasa terlalu lembek untuk adonan kejunya, bisa kalian tambahkan sedikit tepung terigu, tetapi sedikit aja ya teman-teman, kira-kira setengah sampai 1 sendok makan peres saja. Kalau udah, sisihkan dulu untuk lapisan kejunya, dan kita mau lanjut bikin browniesnya ya. Pertama, aku mau lelehkan coklat, margarin, juga minyak. Caranya akan aku satukan semua bahan tersebut, dan aku tim di atas air mendidih sampai meleleh coklat dan margarinnya. Dan untuk coklat dan margarinnya ini harus dilelehkan dengan cara ditim ya teman-teman. Jangan langsung dilelehkan di atas kompor agar coklatnya itu nggak gosong dan margarinnya juga nggak sampai berminyak. Kalau udah, kita angkat dan dinginkan untuk lelehan coklatnya. Sekarang aku mau mixer dulu untuk kue browniesnya. Pertama, 4 telur ayam utuh. Jenis telur ayamnya ini yang masih dalam keadaan segar ya teman-teman. Nggak boleh telur yang baru keluar dari chiller atau kulkas. Kenapa? Agar brownies kalian itu mengembang padat, homogen, dan nantinya brownies kalian bakalan lembut banget. Di dalam wadah yang udah terisi telur, sekarang kita mau tambahkan gula pasir, setengah sendok teh SP. Untuk jenis SP-nya sendiri aku pakai merek standar yang udah umum dan sering kita pakai. Aku pakai merek kupu-kupu. Kalau kalian mau pakai TBM juga boleh ya teman-teman. Mixer pakai kecepatan rendah dulu, baru setelah itu setelah beberapa menit, kira-kira 2 menitan, baru kita tambahkan untuk speednya. Mixer ketiga bahan sampai putih, mengembang, padat, putih licin, terasa ringan. Kalau dibolak-balik adonannya nggak jatuh atau udah tanda koma seperti ini, tandanya adonan kalian udah cukup bagus. Oh ya, jangan lupa juga tambahkan pasta vanila. Ini hampir aja aku lupa ya teman-teman. Masukkan bahan kering secara bertahap. Tepung terigu serbaguna aku pakai yang segitiga, bubuk coklat merek Van Houten, dan separuh coklat Black Forest yang timbangan agar warnanya lebih gelap aja. Dan yang terakhir aku pakai susu bubuk agar lebih gurih lagi untuk browniesnya, dan baking powder double acting merek apa aja. Masukkan secara bertahap dengan menggunakan saringan tepung agar tidak ada yang menggerindil untuk coklat dan tepung terigunya ya teman-teman. Mixer menggunakan kecepatan rendah aja, hanya sampai tercampur tepungnya. Ingat, jangan sampai over mixer agar adonan
adonan kalian itu nggak turun. Tahap terakhir, masukkan semua sisaan bahan keringnya, mixer kembali, dan hentikan ketika udah tercampur semua bahannya. Pastikan adonan kalian nggak oven mixer dan adonan kalian itu nggak turun, jadi harus cepet ya mixernya. Terakhir sekali, tambahkan lelehan coklat dan margarin secara bertahap. Di sini juga aku saranin lebih baik mengaduk balik langsung menggunakan spatula. Khawatir adonan turun, jadi nggak usah di mixer lagi kayak aku ini ya teman-teman. Diaduk balik menggunakan spatula, ngaduknya harus cepet kayak aku. Diaduk sampai nyentuh dasar wadah agar rata, masukin sampai habis untuk semua lelehan coklat dan margarinnya. Caranya diaduk balik, aduk rata, jangan ada margarin yang tertinggal di dasar wadah. Nanti brownies kalian pasti bantet ya teman-teman. Browniesnya nanti kurang ngembang dan tidak spongy. Kurang lembut jadinya, bolu juga nggak moist dan bakalan kering apalagi di bagian pinggir-pinggir. Satu resep menghasilkan 2 plastik piping bag ukuran besar dan mau aku cetak di loyang ukuran 20x20 dan loyangnya udah dialasi kertas roti bagian bawahnya, untuk pinggirnya juga sudah aku olesi dengan sedikit margarin. Adonan brownies 1 piping bag kayak gini mau aku gunakan untuk layer yang pertama ya teman-teman. Jadi 1 piping bag aku gunakan seluruhnya untuk lapisan pertama. Kalau misalnya nggak mau pakai piping bag, langsung tuang juga boleh, tapi aku rasa pakai piping bag ini bakalan lebih rapi, terutama di bagian pinggirnya, dan tebalnya juga bakalan rata. Dan sekarang kita bakalan ratakan untuk bagian atasnya dengan menggunakan spatula agar nanti layernya terlihat rapi, padat, terutama di bagian pinggir-pinggirnya harus terisi dengan adonan agar simetris berbentuk persegi 4. Kalau udah, siapkan kukusan, harus sudah dalam keadaan panas dan mendidih untuk airnya. Layer pertama dikukus kira-kira itu 3-4 menitan. Pokoknya udah terlihat padat di bagian atasnya, baru bisa ditumpuk dengan layer berikutnya. Kecilkan api atau kalau mau diangkat dulu dari pengukusan juga boleh. Layer pertama udah, jadi lanjut tumpuk dengan layer kedua dengan adonan keju. 1 piping bag ini mau aku jadikan untuk 1 kali tuang aja ya teman-teman. Langsung dituang semua aja, jangan lupa isi bagian pinggir-pinggirnya yang kosong agar berbentuk pas persegi. Ratakan menggunakan spatula di bagian atasnya dan ratakan agar tebalnya sama di semua sisi-sisinya sama. Kompornya ini masih dalam keadaan mati atau dikecilkan juga nggak apa-apa. Lalu kembali dibesarkan dan kukus sampai matang. Untuk layer yang kedua tadi dikukus 3-4 menitan, kecilkan api dan tumpuk dengan layer yang terakhir. Jangan lupa juga diisi di bagian pinggir-pinggirnya yang kosong agar berbentuk kotak persegi. Ratakan menggunakan spatula di bagian atasnya dan ratakan agar tebalnya sama di semua sisinya. Dalam keadaan kompor yang sama, ini masih dikecilkan atau dimatikan juga gak apa-apa ya teman-teman. Kalau kalian gak pengen panas, bisa diangkat untuk loyangnya lalu ditumpuk untuk layer-layer berikutnya. Kalau udah, kukus kembali, dan yang terakhir ini aku kukus selama 10 menitan untuk memastikan browniesnya matang sempurna. Caranya bisa tes tusuk dengan menggunakan tusuk sate. Siapkan cooling rack, sisir bagian pinggir-pinggirnya dengan menggunakan scraper agar tidak lengket, biar nggak rusak di bagian pinggir-pinggirnya ya teman-teman. Kalau kalian bikin kue brownies mengikuti resep, tata cara juga diikuti, step-step kalian perhatikan secara benar dan diikuti juga, pastinya brownies kalian ngembang sempurna, spongy tetapi nggak kering. Pindahkan brownies pada cooling rack dan biarkan sampai benar-benar dingin. Tahap selanjutnya kita mau bikin coklat ganache. Entah penyebutannya gimana ya teman-teman. Versi ekonomis ada 2 sendok makan butter, 250 gram coklat batang merek Kolkata, dan 100 ml susu cair merek apa aja. Mau aku tim di atas air mendidih sama seperti bikin lelehan margarin pada brownies sebelumnya. Pakai api kecil aja, dipanaskan hanya sampai coklat batangnya meleleh dan langsung aja diangkat dari panci yang berisi air. Browniesnya udah dalam keadaan dingin dan dilapisi kertas roti juga. Ukuran kertas rotinya aku lebihkan 10 cm kira-kira dari ujung-ujung keempat sisi-sisi dari browniesnya agar nanti mudah diangkat kalau coklat cairnya udah dituang. Masukkan kembali pada loyang yang awal kita pakai untuk ngukus browniesnya ya teman-teman. Rapikan bagian ujung-ujung kertas agar memudahkan kita nanti untuk menuang coklat cair di atas kue browniesnya. Coklat cair masih dalam keadaan panas-panas dan kalian ini harus hati-hati ya teman-teman karena ini panas banget. Tuang separuh dulu, rapikan menggunakan scraper agar rata dan lengketkan kertas pada kue brownies, tempel ke arah dalam agar enggak
luber ke bagian pinggir-pinggirnya dan meluber ke bagian bawah brownies. Tuang sisaan coklat cair di atas browniesnya sampai habis dan ratakan lagi di bagian atasnya perlahan-lahan aja agar rata dan mulus ya teman-teman. Saat kalian mulai meratakan, jangan lupa kertasnya kalian tempel dan rekatkan pada kue browniesnya ya teman-teman agar coklat tidak masuk meluber ke bagian pinggir kue brownies. Sebenarnya memakai cara ini hasilnya itu sama-sama bagus ya teman-teman. Seperti kita menggunakan loyar bongkar pasang, hanya saja kalian harus sedikit sabar untuk meratakan coklat cairnya untuk di bagian atasnya agar mulus, gak ada gelembung-gelembung yang terbentuk pada coklat saat kita menuang coklat ganache. Kita simpan kira-kira 2-3 jaman dalam chiller agar ngeset ya teman-teman. Nah ini hasilnya setelah aku simpan dalam chiller, jadinya itu sedikit padat dan mudah banget untuk dipotong-potong. Sekarang kita potong di bagian keempat sisinya agar terlihat layer-layernya ya teman-teman, agar terlihat tegas dan terlihat rapi juga. Bisa kalian lihat layer-layernya udah terlihat, namun sayangnya untuk coklat ganache masih kurang rapi, kurang mulus karena masih terlihat gelembung di atasnya. Ini aku nggak sabaran ya teman-teman, dan aku lupa juga untuk meratakan menggunakan spatula oles kue yang berbentuk bengkok yang biasanya kita gunakan untuk mengoles buttercream pada kue tart. Harusnya kita gunakan itu aja. Dan kalian juga bisa potong kuenya itu lurus, presisi agar cantik. Aku ini emang kurang rapi motongnya. Di bagian pinggir-pinggirnya masih ada brownies yang nyumbul-nyumbul atau keluar-keluar bekas potongan. Browniesnya sendiri jadinya moist banget, lembut, jadi nggak butuh effort tenaga untuk ngunyahnya. Padahal ini cuma pakai 4 telur aja, nggak kalah dengan toko roti yang udah terkenal. Rasa coklatnya itu coklat banget, walaupun gak memakai coklat batang yang premium, tetapi rasa pahit-pahit dari coklatnya itu masih terasa walaupun hanya tipis-tipis. Terima kasih kalian udah dukung channel YouTube aku Enisa Yuliati. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum, bye-bye.